Gibran Raka Buming terseret kasus korupsi bansos. Ini kata KPK. Berita yang tidak benar. Ya nanti silakan aja di cross check ke KPK, cross check ke Sritek. Kayaknya pihak Sritek juga sudah mengeluarkan statement. Jadi itu berita-berita yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Apabila dalam rangka pengawasan kami menemukan, KPK menemukan ada penyimpangan terhadap anggaran, maka KPK akan melakukan tindakan tegas, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengajukan pengadilan. Dan ingat bahwa pelaku korupsi di tengah bencana, ancaman hukuman pidana mati. Ya, kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang, nggak dulu-dulu? Enggak, saya nggak pernah seperti itu. Dan karena itu pandangan saya, kita tidak bisa menganggap ini cuma korupsi biasa. Kalau pengen proyek ya proyek yang lebih gede, PLN, Pertamina, jalan tol itu nilainya triliunan. Saya nggak pernah seperti itu, apalagi ikut campur seperti itu. Silakan nanti di cross check aja ke pihak Sritek. Bagaimana hukum koruptor? Apakah juga potong tangan? Kalau koruptor itu sudah kerusakan, dia soalnya mengambil hak pemerintah, uang orang banyak. Ini sudah masuk dalam merampok tadi. Hukumnya sudah bukan lagi dipotong tangan, tapi hukumnya dikisos. Ya. Mudah-mudahan itu ada aspek jerahnya. Tapi kita lihat ya nanti apakah akan ada orang yang dihukum mati ya karena korupsi anggaran dari COVID-19. Saya kira harus. Itu. Tinggal sepakat nanti bagaimana lembaga-lembaga peradilan, hakim itu yakin bahwa betul korupsi ini dilakukan dalam masa bencana, hukuman mati. Ini jadi warning ini. Ke KPK, saya nggak pernah yang namanya ikut campur seperti itu. Sumber dana kampanye selama ini gimana? Loh, kan bisa dicek sendiri, bisa dicek semua. LHKPN, dana kampanye semuanya bisa dicek online. Silakan nanti cek ke Bu Roro. Kita nggak pernah ada yang namanya ditutup-tutupin. Ini saya ingatkan terus kepada kementerian lembaga. Korupsi yang dilakukan di saat pandemik atau bencana, itu hukumannya hukuman pidana mati, Mbak Desi. Ya. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kepada kawan-kawan semua. Ya. Nggak pernah seperti itu berita yang tidak benar. Ya nanti silakan aja di cross check ke KPK, cross check ke Sritek. Artinya bansos ini salah satu jalan untuk survive. Ini yang dikorupsi, Bang Gani. Dan karena itu pandangan saya, kita tidak bisa menganggap ini cuma korupsi biasa. Korupsi saja sudah extraordinary crime. Ini super extraordinary crime. Dan karena itu saya mengajak kepada semua itu, kita dukung KPK untuk lebih jauh lagi, oke? Putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, disebut-sebut terlibat skandal korupsi bansos COVID-19. Dalam laporan investigasi majalah Tempo, Gibran disebut merekomendasikan PT Sritek untuk pengadaan kantong sembako bansos. Itu nggak benar. Saya tuh tidak pernah merekomendasikan atau memerintah atau ikut campur dalam urusan bansos ini, apalagi merekomendasikan goodie bag. Menanggapi hal ini, pelaksana tugas PLT juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan akan mendalami setiap informasi yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi. Kami memastikan setiap informasi akan digali dan dikonfirmasi pada saksi-saksi yang diperiksa. Tetapi ternyata terjadi apa yang dikhawatirkan. Kenapa, Bang Karni? Karena memang tidak bisa Pak Jokowi cuma mengatakan jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi, tapi ternyata tidak memperbaiki mekanismenya. Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kata Ali kepada Senin 21 Desember 2020. 1. Semua akan dibuka saat proses persidangan.
PLT juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri. Ali mengatakan penyidik masih akan melengkapi data, bukti, dan informasi mengenai pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Dia menambahkan saat ini proses penyelesaian berkas perkara kasus itu masih terus berlangsung. Namun demikian, tentu terkait materi penyidikan tidak bisa kami sampaikan saat ini, karena semua akan terbuka pada waktunya nanti ketika proses persidangan yang terbuka untuk umum, kata Ali. Kedua, PDI Perjuangan belum tahu kabar Gibran terseret kasus bansos. Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengaku belum mengetahui kabar Gibran diduga terseret kasus bansos. Hendrawan juga enggan berkomentar tentang kabar dana hasil korupsi bansos yang disangkakan kepada ex-Mensos Juliari Batubara itu mengalir ke PDIP untuk memenangkan gelaran Pilkada 2020. No comment, kata Hendrawan kepada Minggu 20 Desember 2020 malam. Sementara itu, anggota DPR fraksi PKS Mardani Alisera meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus skandal bansos hingga ke hulunya. Ia menyebut semua fakta harus dibuka termasuk semua pihak yang ada bukti keterlibatan mesti dimintai keterangan dan diselidiki. Mendorong KPK untuk membongkar tuntas semua yang terlibat, hukum mesti adil, ke atas dan ke bawah, kata Mardani. Ketiga, total ada 5 tersangka terkait kasus suap bansos COVID-19. Pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial Matius Djoko Santoso berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta Minggu 6 Desember 2020. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 5 orang tersangka sebagai pihak terduga penerima, yakni Juliari, serta 2 pejabat PPK Kemensos, Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyono, sebagai pihak terduga pemberi Adrian I.M. dan Hari Sidabuke, yang merupakan pihak swasta. Dalam OTT kasus dugaan suap program bansos COVID-19, KPK mengamankan barang bukti uang tunai 14,5 miliar rupiah dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing. Uang itu disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop kecil. Kasus ini berawal dari adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial atau Kemensos tahun 2020 dengan nilai 5,9 triliun rupiah. Kemudian ada 272 kontrak dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari Batubara menunjuk Matius dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk melaksanakan proyek tersebut. Mereka menunjuk langsung para pihak yang menjadi rekanan. Dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MCS atau Mateus. Untuk fee, tiap paket bansos disepakati oleh MCS atau Matius dan AW atau Adi sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Jelas Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube KPK Minggu 6 Desember 2020. Keempat, Juliari diduga terima suap 17 miliar rupiah. Menteri Sosial Juliari P. Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Jakarta pada Minggu 16 Desember 2020. Pada Mei hingga November 2020, Matius dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan, di antaranya Ardian, Heri, dan juga PT Raja Wali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik Matius. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan juga diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono. Selain itu, Juliari juga diduga menerima suap sebesar 17 miliar rupiah. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, Juliari diduga menerima uang sebesar 8,2 miliar rupiah. Sedangkan periode kedua, Juliari diduga menerima uang 8,8 miliar rupiah. Ketiga, total ada 5 tersangka terkait kasus suap bansos COVID-19. Pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial Matius Djoko Santoso berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Minggu 6 Desember 2020. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 5 orang tersangka sebagai pihak terduga penerima, yakni Juliari, serta 2 pejabat PPK Kemensos, Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyono, sebagai pihak terduga pemberi Adrian I.